Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Supu SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohuwato, guru PJOK SDN 08 Duhiada. Pada video kali ini saya akan memproyeksikan terkait pelaksanaan praktik coaching pada supervisi akademis, dan ini juga tentunya pada terkait dengan Learning Management System Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato dalam modul 2.3 sebagai aksi nyata dalam 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Nah, untuk itu saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang guru yang ada di SDN 08 Duhiada, yang langsung saya sapa beliau, Bapak Andre Adrian Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bapak, terkait dengan apa yang saya telah konfirmasi ke Bapak kemarin, bahwa hari ini saya akan meminta waktu dan kesediaan Bapak sekalian untuk izin untuk kegiatan kita pada kali ini akan saya dokumentasikan. Iya. Apa Bapak sudah bersedia atau seperti apa Pak? Siap-siap. Baik, langsung saja Pak. Sebelumnya saya ingin konfirmasi ke Bapak. Bapak sekarang mengajar di kelas berapa Bapak? Saya mengajar di kelas 5. Kelas 5. Kelas di SDN 08 Duhiada. Sebagai guru kelas, Pak. Sebagai guru kelas. Baik. Nah, terkait untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan nih, nanti setelah ini saat ini kita akan melakukan observasi, dan setelah observasi ini saya akan minta izin Bapak juga untuk mengamati bagaimana Bapak mengajar di kelas. Dan setelah itu kita akan melakukan percakapan kembali pada pasca observasi. Seperti itu Bapak ya. Baik, terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasi langsung ke Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, Pak? Untuk tujuan pembelajaran ini saya bagi menjadi dua. Itu untuk saya sebagai guru dan untuk peserta didik, mata pelajaran atau tema. Kalau di sini untuk saya sebagai guru, di sini saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini sesuai kebutuhan siswa. Di mana dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Kemudian untuk siswa, saya ambil pembelajaran matematika ya. Dengan tujuan siswa mampu memahami aneka bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Kemudian bangun ruang jaring-jaring kubus. Kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus. Baik, saya kira cukup menarik ini Pak ya, terkait tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Dalam hal ini Bapak ingin menerapkan praktik pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengembangan sosial emosional. Nah, ini yang membuat saya penasaran Pak, bagaimana gambaran untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional yang Bapak maksudkan? Sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu dari awal kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian profil belajar. Jadi Bapak akan melakukan pemetaan tiga kebutuhan peserta didik itu. Selanjutnya Bapak akan menerapkan dengan strategi berdiferensiasi. Baik, kalau untuk pengembangan sosial emosionalnya? Kalau untuk pengembangan sosial emosional di sini saya menggunakan media. Ini menggunakan papan emosi. Papan emosi? Wah, luar biasa. Di sini peserta didik akan masuk, dia dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, peserta didik akan diundang satu persatu untuk mengangkat bintang-bintang ini untuk taruh di emotnya. Jadi bintang ini akan mewakili peserta didik? Mewakili peserta didik. Wah, luar biasa sekali. Dia berbahagia, ada yang bosan, sedih, ada yang marah. Jadi di sini ada berapa ekspresi, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi peserta didik bisa meletakkan bintang-bintang ini sesuai peserta didik. Apa yang mereka rasakan. Kemudian ketika awal masuk proses pembelajaran, saya minta satu persatu siswa untuk mengambil bintang ini, taruh di mana sesuai dengan perasaan mereka. Sesuai dengan perasaan mereka. Luar biasa sekali. Ketika setelah saya buka pembelajaran, pada saat proses pembelajaran nanti,
itu akan saya lihat lagi perubahan-perubahan mereka. Nah, itu saya suruh maju lagi mereka untuk melihat lagi, ada yang mungkin ada yang sudah senang atau ada yang masih ada yang marah. Kalau jadi Pak Andre bisa menggunakan papan ini sebagai mengontrol emosi Iya, mereka, bisa betul. mengetahui juga emosi mereka. Iya, Wah, luar biasa sekali. supaya mereka menjadi pembelajarannya menjadi nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Selain penggunaan papan ini, apa lagi Pak untuk ini? Saya menggunakan pembelajaran stop. Teknik stop. Teknik stop ya. Itu untuk merefleksi peserta didik supaya lebih fokus dalam pembelajaran. Karena kalau kita bawa dalam pembelajaran yang sedikit agak bisa membuat siswa menjadi bosan. Jadi kita menggunakan stop untuk mengeningkan, membangkitkan aura-aura semangat fokus pembelajaran, meningkatkan kesadaran penuh supaya siswa benar-benar fokus pada materi dan mereka sampai memahami materi tersebut. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Saya kira ini menjadi catatan tersendiri, dan untuk saya pribadi juga sebagai guru mungkin saya bisa adopsi apa yang Bapak gunakan sekarang ini. Iya. Selanjutnya Pak, tentang area pengembangan yang hendak dicapai. Kalau untuk area pengembangan ini, proses pembelajaran bereferensiasi ini untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Pembelajaran yang nyaman, ya. Kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif, serta melakukan asesmen dan umpan balik terkait proses pembelajaran. Pemetaan gaya belajar peserta didik. Wah, luar biasa sekali. Jadi tujuannya yang area pengembangan yang dikembangkan itu tentunya terkait dengan pembelajaran bereferensiasi ini ya, dengan melalui emosional ini. Sosial emosional. Menggunakan. Jadi diupayakan siswa agar bisa merasakan pembelajaran yang aman, nyaman, seperti itu ya. Sehingga apa yang mereka pelajari saat ini juga bisa mereka pahami juga. Baik, Pak Andre, selanjutnya yang ingin saya konfirmasi lagi ke Bapak terkait dengan strategi yang dipersiapkan. Untuk strategi yang saya persiapkan itu pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan scientific. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi cooperative learning, di mana dalam pembelajaran ini peserta didik akan dibagi dalam bentuk berkelompok-kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan gaya belajar. Situ juga ada yang namanya, kalau di pembelajaran nanti di mana, di jaring-jaring kubus ini, ada yang mungkin bisa lebih cepat paham lebih mengerjakan langsung, misalnya mempraktikkan langsung. Ada juga yang mungkin yang lewat video, bisa lewat bisa di yang audio visual ya, visualnya. Jadi dilihat dari situ. Baik, jadi saya menangkap bahwa strategi bereferensiasi yang akan Bapak lakukan ini, jadi acuannya ada pada profil belajar ataupun gaya belajar peserta didik, seperti itu ya Bapak? Dari profil belajar. Baik, tapi itu sudah Bapak lakukan untuk pemetaannya? Untuk pemetaannya sudah. Oh sudah, alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya Pak, ada metode-metode yang digunakan terkait itu yang tadi ya? Oh, pendekatan saintifik tadi ya? Saintifik example dan non-example. Jadi mereka akan berdiskusi kelompok-kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Jadi yang kinestetik mereka disendirikan, dan audio visual mereka disajikan, seperti itu Pak. Baik, kalau untuk penanganan kelompok-kelompok kecil ini, selain ini kan Bapak menggunakan papan emosi untuk sosial emosional. Selain media papan emosi ini, apa yang Bapak gunakan untuk pendekatan ke kelompok-kelompok kecil ini sesuai dengan kebutuhan belajar mereka? Kita menggunakan media pembelajaran audio visual. Jadi Bapak akan tampilkan slide video-video terus tentang bangun-bangun ruang teruntuk untuk kubus. Untuk kubus, dalam hal ini kubus. Selain itu Pak, untuk yang kelompok yang kinestetik ini bagaimana? Kalau kelompok kecil yang kinestetik, jadi untuk kita bagi menjadi bagi media pembelajaran kertas. Jadi mereka langsung melakukan kertas, langsung membuat jaring-jaring dari kubus tersebut, sehingga mereka langsung mempraktikkan langsung. Karena setiap siswa kan
berbeda-beda dalam pembelajaran kan. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk media pembelajarannya ada tayangan-tayangan video, terus LKPD mungkin ada ya untuk mereka mengerjakan secara ada. praktikal seperti itu. Terus strategi diferensiasinya adalah berdasarkan kebutuhan belajar, gaya belajarnya peserta didik. Iya. Jadi audio, visual, dan kinestetiknya seperti itu. Iya. Baik, Pak Andre, saya kira cukup menarik apa yang Bapak sampaikan tadi terkait penggunaan media pembelajaran yang berdiferensiasi maupun strategi-strategi berdiferensiasi yang Bapak jelaskan tadi, yakni berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar, gaya belajar peserta didik. Iya. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung percakapan untuk pra-observasi. Dan yang terakhir yang ingin saya konfirmasi ke Bapak adalah kapan nih kira-kira kita akan melakukan observasi di kelas? Oke, untuk observasi di kelas ini kan pembelajaran matematika. Jadi jadwalnya itu kita ikut jadwal kelas. Matematika itu di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Jadi insya Allah kalau bisa kita lakukan observasinya di minggu depan. Di Rabu pekan depan? Oke, siap. Saya sudah cukup penasaran nih bagaimana penerapan berdiferensiasi yang Bapak sampaikan tadi bisa saya observasi langsung ke kelas. Dan ini mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya adopsi dari strategi-strategi ataupun yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Untuk itu saya kembali mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Semoga kita masih berjumpa kembali pada pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Amin insyaallah. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, demikian percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan dengan salah satu guru yang ada di SDN 08 Duhia Da'a, dan kita akan melanjutkan pada pekan depan di Rabu depan untuk pelaksanaan observasi di kelas. Untuk itu saya undur diri. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Pagi, yes. Oke, sangat bersemangat ya. Insya Allah semangat ini sampai pulang sekolah nanti ya. Ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang memimpin doa, silakan adik Andi Aswan untuk memimpin doa. Oke, iya. Kemudian kita lanjut absen. Pak Guru ambil absen ya. Tapi absen kali ini berbeda dengan absen di hari kemarin. Kalau di hari kemarin langsung Pak Guru sebut nama, hadir, tidak. Ini Pak Guru mau tahu keadaan kalian, siswa di pagi hari ini. Ada yang mungkin lagi marah, lagi kecewa sama teman, atau lagi bosan dari rumah. Di sini Pak Guru sudah siapkan papan emosi. Nah, ini ada gambar perempuan dan laki-laki untuk bintang biru untuk perempuan, yang bintang merah untuk laki-laki.
Jadi kalau Pak Guru panggil nama, silakan maju, kemudian ambil satu bintang, kemudian letakkan di mana tempat kalian merasa mewakili ekspresi kalian hari ini, isi hati kalian hari ini. Oke? Oke, Pak Guru coba dulu ya. Ya, pertama Andi Aswan Abika Nugraha. Ya, maju. Oke. Oh, Andi Aswan lagi marah. Di pagi hari ini Andi Aswan lagi marah. Oke, silakan duduk Andi Aswan. Muhammad Kesya Molose. Sakit. Oh, sakit. Muhammad Al Putra Adam. Sakit. Aswar. Aswar. Silakan ambil yang warna apa Aswar? Merah, ya. Oh, Aswar di pagi hari ini kecewa. Silakan duduk adik Aswar. Aswar di pagi hari ini sangat kecewa. Lagi kecewa. Nur Ain A Imam. Ya, Nur Ain A Imam. Silakan ambil yang biru. Oh, Nur Ain A Imam pagi hari ini sangat bersemangat. Oke, silakan duduk. Tetap dijaga semangatnya sampai pulang sekolah ya. Nur Ainun Ali. Oke, silakan ambil bintang warna biru, kemudian letakkan di mana tempat mewakili ekspresi. Oh, Nur Ainun Ali lagi sedih. Di pagi hari ini Nur Ainun Ali lagi sedih. Sekarang Nafida Yanto. Oke. Oh, Nafida Yanto juga lagi sedih. Oke, sudah duduk. Suryan Ponelo. Oh, Suryan Ponelo bersemangat, semangatnya sampai pulang sekolah ya. Andi Anissa Munifa Alia. Andi Anissa. Oh, Andi Anissa lagi bosan ya. Oke, silakan duduk. Andi Anissa lagi ekspresinya di pagi hari ini lagi bosan. Oke, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, Pak Guru sangat bertanya-tanya tentang emosi kalian di pagi hari ini. Jadi yang tadi memilih marah siapa? Pak Guru tanya kenapa marah di pagi. Oh, ketika baris berbaris Andi Aswan diganggu sama Aswan. Aduh, tidak boleh mengganggu begitu dalam sementara baris berbaris ya. Tidak boleh mengganggu teman, itu tidak bisa membuat teman jadi marah kan. Kemudian yang apa itu yang memilih kecewa. Oh, Aswar yang ganggu tadi, tapi Aswar pilih kecewa. Kenapa Aswar bisa kecewa pagi hari ini? Oh, jadi Aswar tidak menyapu di kelas. Aswan tidak menyapu di kelas. Oh, jadi sampai itu Aswar ganggu dia di barisan. Oh, jadi tidak boleh begitu ya? Tidak usah lagi itu mau ada dendam atau saling iri begitu ya. Oke, coba salaman dulu. Jangan ada lagi yang iya. Kemudian Pak Guru sudah ini ya, sudah aman ya? Tidak ada lagi yang mau dimarah-marah, baku marah lagi toh? Iya, tidak boleh itu. Satu kelas sama-sama. Pak Guru penasaran yang pilih sedih. Ada 2 orang. Oh, ini yang sedih. Kenapa sedih? Andi Anissa mau pergi ke Makassar ya. Tapi Andi Anissa kan masih mau balik aja. Tidak usah dibawa dengan ini. Setiap pertemuan itu begitu. Tidak usah lagi.
pasti ada yang di situ balik juga kan. Kalau ini aja sama sedih. Iya, kenapa sedih? Andi Anissa oh jadi Andi Anissa ini mau pergi ke selatan. Jadi teman dua ini dekat ini merasa sedih. Iya, tapi Andi Anissa kan masih mau balik ulang karena masih mau ulangan semester. Tetap Andi Anissa balik ulang di sini ya. Gak usah terlalu terbawa bersedih. Kemudian yang apa lagi nih yang Pak Guru penasaran ini? Yang bosan. Siapa bosan? Oh, Andi Anissa yang bosan ya. Kenapa bisa bosan? Oh, sudah mulai. Iya, karena sudah mau masuk semester, jadi pembelajaran sudah habis, jadi sudah mulai bosan ya. Tetap semangat, jaga semangat belajar. Ulangi pembelajaran kemarin ya. Tetap semangat. Nah, kalau dua ini yang memilih bersemangat ya. Kenapa bisa bersemangat di pagi hari? Bangun pagi-pagi itu ikuti itu. Bangun pagi-pagi itu bisa membuat jiwa menjadi semangat. Bersemangat. Oke? Ya, jadi sebelum Pak Guru masuk dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin merefleksi dulu kalian supaya dalam penerimaan pembelajaran nanti bisa lebih fokus. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang bosan. Kalau yang bersemangat tetap dijaga semangatnya. Pak Guru mau kalian duduk dengan tenang. Tangan di atas meja. Ikuti yang Pak Guru arahkan. Yang Pak Guru katakan. Tangan diletakkan di atas meja. Mulai menghirup nafas secara berlahan. Hembuskan juga secara berlahan. Tarik nafas berbarengan dengan ditutup mata. Tutup mata Anda. Buang nafas. Iya, tarik nafas lagi. Dengarkan kicauan-kicauan burung. Buatlah hati kalian bisa menjadi tenang, menjadi lebih nyaman, menjadi sebuah rasa yang ternyaman yang kalian rasa sehingga bisa lebih fokus dalam menerima proses pembelajaran nanti. Lupakan itu masalah-masalah yang tadi ada yang merasa kecewa, ada yang merasa bosan, ada yang merasa sedih, ada yang merasa menangis. Dihilangkan, tenangkan, fokus pada pembelajaran. Dengarkan kicauan-kicauan burung yang akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, membuat kita merasa lebih nyaman, membuat kita merasa lebih tak ada tekanan dari luar, sehingga proses pembelajaran di pagi hari ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat. Pembelajaran yang sangat dibutuhkan sehingga materi-materi bisa tersalurkan dan bisa diterima sampai proses pembelajaran selesai. Hirup nafas secara berlahan, hembuskan secara berlahan. Oke. Buka mata kalian secara berlahan.
Oke, rasakan ketenangan, kenyamanan. Sudah nyaman? Aman? Sudah tidak ada lagi ini? Sudah bisa terima materi? Oke, Pak Guru tes dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi. Yang lebih semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang sebelum kita langsung ke jaring-jaring kubus, silakan kalian ke papan emosi satu persatu maju dan rubah. Kalau kalian merasa hati kalian sudah nyaman, sudah tenang, yang mau dirubah emosinya silakan. Dari Andi Aswan, silakan bergiliran. Silakan dirubah kalau sudah merasa nyaman dan siap menerima pembelajaran di pagi hari ini. Oke, Andi Aswar sudah mulai bersemangat. Silakan Aswar. Ngerasa bersemangat. Oke, Andi Aswar bersemangat. Maju. Kalau yang merasa senang, silakan diisi yang senang. Oke, bersemangat. Lanjut. Oke, sudah mulai bersemangat semua ya. Luar biasa ini pagi hari ini. Oke, silakan. Kalau yang senang, silakan yang merasa senang. Kalau bersemangat, bersemangat. Oke, jadi semua hari ini yang dari yang tadinya sedih, kecewa, bosan, sedih, sekarang jadi bersemangat menerima pembelajaran hari ini. Oke, jadi semangatnya tetap kita jaga sampai pembelajaran selesai. Oke? Iya. Kita masuk pada materi, yakni jaring-jaring kubus. Oke. Perhatikan video yang Pak Guru tampilkan di atas ini, di depan. Perhatikan video yang Pak Guru tampilkan ini. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, Pak Guru akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Jadi Andi Aswan sama 1, 2, 3. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok. Oke, silakan buat kelompok, satukan meja. Oke, sebelumnya kalian pernah melihat bangunan yang berbentuk kotak seperti dos. Ini berbentuk kotak. Ini namanya termasuk dibangun ruang karena dia memiliki ruang di dalamnya. Ya. Kemudian untuk membentuk bangun ruang ini pasti ada namanya jaring-jaring atau apa namanya?
garis untuk membentuk menjadi suatu bentuk bangun ruang. Oke? Silakan lihat video ini. Guru putar. Pertama, apa itu kubus? Oke, perhatikan ya. Kubus adalah Dengan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Apabila kubus ini dibuka dengan cara dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. nah, itu yang dinamakan jaring-jaring kubus. Perhatikan. Jaring-jaring kubus dapat diartikan bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Jaring-jaring kubus ada 11 buah. Dengar, ya, lihat ya, perhatikan. 11 jaring-jaring. Kita akan bahas menurut pola. Ada 4 pola jaring-jaring kubus. Pola pertama 1-4-1. Ada 6 bentuk Pola ya. kedua 2-3-1. Perhatikan semua. Pola Kita ketiga semua ya. 2-2-2. Dan pola keempat 3-3. Kita akan membahasnya satu persatu. Dan setiap jaring-jaring kubus yang kita tampilkan akan disertai animasi. Ini tujuannya untuk membuktikan bahwa jaring-jaring yang kakak tampilkan itu benar-benar adalah jaring-jaring kubus. Sehingga adik-adik jadi yakin dan membantu adik-adik memahami materi ini. Dan sengaja kakak bikin warna-warni agar saat dianimasikan bisa tampak lebih jelas. Yang pertama, pola 1-4-1. Ada 6 bentuk. Oke, bentuk yang persatu. Iya, dia tertutup. Jadi kan, ini bentuk yang satu ini. Dengan pola 1-4-1. Oke, kemudian Satu bentuk yang pinggir. kedua. Nah. Ini bentuk kedua. Perhatikan dua bentuk ini. Bentuk pertama, di atasnya ada satu persegi. Di tengah ada 4 persegi. Dan di bawah ada satu persegi. Iya. Kalau ini ada 4 persegi, Maka cuma disebut pola 1-4-1. nah, karena 1-4 yang horizontalnya, kemudian satu yang di bawah. Di atas ada satu persegi. Nah, kemudian 4 Tengah ada 4. Dan di bawah ada 1. Jadi polanya sama 1-4-1. 1. Cuman kalau yang ini Yang harus jadi perhatian ada birunya itu agar tidak bingung nantinya, pada soal bisa jadi gambarnya diputar. Oke, sekarang kita ambil contoh yang pertama. Gambar 1, jaring-jaringnya bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau yang ini. Kelihatannya berbeda, padahal sama saja.
tampak berbeda karena gambarnya diputar. Tapi kalau dilipat, dia tetap berbentuk kubus. Dengan bentuk pola walaupun diputar-putar. Bagaimana bentuk polanya? Ada gambar nomor 2. Bisa jadi seperti ini atau seperti ini. Yang ini atau seperti ini. Tampak berbeda karena gambarnya diputar. Oke? Yang penting ingat di tengah ada 4 persegi. Oke. Jadi, perhatikan ya. Konsepnya membuat jaring-jaring seperti ini. Ya. Dibuat dulu gambarnya. Ini setelah ini kalian akan membuat di karton yang Pak Guru telah bagikan ini. Yang di atas meja kalian itu, kalian akan membuat langsung cara pembuatan jaring-jaring kubus sehingga menjadi kubus. Oke? Ini ada berapa bentuk pola? Bentuk dia tetap sama 141. Dia kalau ini berbagai macam ini. Bentuk diputar bagaimanapun dia ketika disatukan tetap akan berbentuk kubus. Jadi persiginya harus sama semua. Sisi-sisinya besar sisinya harus sama semua supaya pas ketika membentuk kubus, pas tidak ada salah satu sisi yang lebih. Gitu ya. Oke, Pak Guru lihat dulu. Silakan kalian kerjakan buat gambar pola kubus di karton yang Pak Guru telah bagikan. Silakan digambar polanya. Kemudian kalian akan gunting dan akan lipat menjadi sebuah kubus. Oke? Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Jangan lupa berapa senti, sehingga kalau dilipat tidak ada yang lebih, sisinya tidak ada yang lebih. Misalnya kalau 5 cm, 5 cm semua. Dibuat kotak-kotak itu 5 cm semua. Kalau ada yang salah satu dibuat kasih 6, pasti lebih sisinya. Salah satu itu pasti akan ada yang tinggi. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, Andi Aswan, silakan Andi Aswan. Buat di sini, buat gambar, ayo, baru lihat. Kasih sama, sentimeternya kasih sama supaya tidak ada yang lebih. Jangan ada yang lebih tuh sudah ada yang panjang, pendek, kan? Ini. Kalau dia pakai ini mistar, misalnya dari situ tuh. Ini sampai di sini, semuanya itu begitu. Sebelah begitu, baru begitu, sama nih dari situ sampai sini, gitu ya. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego
Oke, rata-rata Pak Guru lihat sudah mengerti semua ya? Iya, bagus. Oke, ini Andi Aswan sedang tunggu. Iya, ini ya. Contoh jaring-jaring kubus pola 141 bentuk 1 yang dibuat oleh kelompok 1. Oke? Perhatikan ya. Oke, kalau yang sebelah pola bentuk 2 ya. Pola bentuk 2 ya. Jadi tinggal ditambahkan di sini sama di sini. Gitu ya. Oh. Iya. Oke, bagus. Ini adik Andi Aswan agak sedikit melihat di gambar tadi agak sedikit bingung, tapi hasilnya sudah mengerti kalau langsung dieksekusi langsung. Luar biasa adik Aswar ini. Mengerti ya? Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, sudah jadi? Oke, bagus. Dari kelompok 1 sudah selesai. Kelompok ini bagaimana? Kelompok 2. Ya, sudah jadi ya. Ini dari kelompok 1. Bagus. Jadi sudah paham untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus ya. Kelompok 1 ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Suku SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohuwato. Di video kali ini saya akan menampilkan terkait percakapan coaching. Dalam hal ini dilanjutkan dari percakapan sebelumnya pada pra observasi dan observasi, dan saat ini sudah masuk pada tahap yang ketiga, yakni pasca observasi dalam supervisi akademik. Untuk itu, saya juga masih ditemani dengan rekan guru yang sama, yang sudah menemani saya pada 2 tahap sebelumnya. Dan langsung saja saya sapa beliau, Pak Andre Adrian Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak? Masih tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pak Andre, saya ingin konfirmasi ke Bapak bahwa percakapan kita pada kali ini tetap saya minta izinnya untuk mendokumentasikannya. Iya, iya. Dan apabila Bapak sudah bersedia, kita akan mulai percakapan untuk pasca observasi yang
coaching. Iya, siap. Siap, Pak. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi pada percakapan yang ketiga ini, Pak. Tentunya ini akan berkisar terkait tentang penerapan yang Bapak sudah terapkan pada observasi kemarin. Iya. Nah, untuk sebelumnya saya ingin tahu dulu, Pak, apa nih yang menjadi tujuan ataupun harapan Bapak setelah percakapan yang ketiga ini ataupun pasca observasi ini? Untuk harapan saya akan lebih terarah untuk kedepannya dalam hal penerapan pembelajaran yang berreferensiasi serta pembelajaran yang berintegrasi. Iya. Dengan pengembangan pembelajaran sosial emosional. emosional. Baik, Bapak. Mudah-mudahan kita sampai pastinya kita akan membahas tentang itu. Oh, ya. Yang selanjutnya yang ingin saya konfirmasi adalah, dan sekaligus saya juga cukup penasaran dengan perasaan Bapak saat saya observasi kemarin. Untuk perasaan, pertama saya masih merasa grogi. Grogi ya. Awal mula menerapkan proses pembelajaran yang baru ini. Tapi grogi saya itu sudah lama-lama mulai menghilang. Ketika siswa-siswa sudah mulai nyaman, fokus dalam pembelajaran. Pas dalam penerapan proses pembelajaran menggunakan stop. Yang saya gunakan saat belajar peserta didik, saya lebih fokus dan memiliki kehadiran penuh dan pembelajaran yang saya kira membantu saya untuk menuntun peserta didik dalam suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Wah, luar biasa. Jadi awalnya grogi, tapi setelah penerapannya, setelah menerapkan teknik stopnya, jadi sudah mulai tertarik dengan bagaimana. Dengan pembelajaran. Bapak sudah bisa melihat perubahannya dibanding dengan penerapan pembelajaran sebelumnya. Wah, luar biasa sekali. Perubahan yang sangat baik. Iya, Pak Andre. Ini sangat luar biasa sekali. Saya kira apapun yang menjadi perasaan Pak Andre saat diobservasi, tentunya saya juga seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu pada saat saya pertama kali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasinya terhadap sosial emosionalnya. Iya. Seperti itu, saya cukup grogi, tapi ketika kegiatan-kegiatan itu saya ulangi, malahan saya tertarik. Bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid, bagaimana kita paham tentang kebutuhan murid, dan kita menerapkan dengan strategi-strategi berdiferensiasi yang kita terapkan di kelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Andre, apa nih yang menurut Pak Andre sekiranya sudah berkembang pada penerapan diferensiasi dan sosial emosional, dan begitu pula sebaliknya yang masih perlu dikembangkan. Untuk hal yang sudah berjalan baik, yaitu sudah dapat menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, serta telah melakukan asesmen formatif dalam pembelajaran untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik dan memberikan ruang untuk peserta didik dalam menyampaikan umpan balik terkait proses-proses pembelajaran. Sementara untuk hal yang perlu dikembangkan adalah perkembangan pembelajaran berreferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan kesiapan peserta didik serta manajemen waktu dalam proses pembelajaran, baik dalam pendahuluan kegiatan inti maupun penutup yang perlu diefisienkan. Baik Pak Andre, dari yang Pak Andre sampaikan tadi terkait dengan apa yang perlu dikembangkan. Nah, saya ingin konfirmasi lagi ke Pak Andre terkait dengan rencana tindak lanjut Pak Andre ke depan. Yang saya lakukan untuk tindak lanjut ke depan itu dalam strategi pembelajaran berreferensiasi. Yang saya lakukan kemarin, saya baru mengacu pada kebutuhan gaya belajar peserta didik. Nah, untuk itu saya rasa saya perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik dalam hal kesiapan, kemudian minat maupun profil belajar lainnya pada peserta didik dengan secara berkelanjutan. Baik, dari rencana tindak lanjut ini, apa nih yang bisa Pak Andre lakukan dalam waktu dekat ini? Saya akan berupaya menggali konsep-konsep pembelajaran berreferensiasi, pengembangan kompetensi sosial emosional dari berbagai referensi dan literatur yang tersedia baik secara online maupun offline. Seperti pengalaman yang rekan-rekan guru seperti Bapak yang sudah berpengalaman, nah itu yang luar biasa sekali ya Pak Andre. Baik Pak Andre, tentunya untuk saya pribadi Pak Andre, saya senang sekali ketika Pak Andre mau bertukar pikiran, mau berbagi cerita dengan saya.
dan apalagi kita saling bersama-sama berkolaborasi, Iya. kita sama-sama guru di sini, Iya. tentunya perlu saling menguatkan. Iya, Nah, iya. kalau untuk mohon maaf Pak Andre, apakah Pak Andre bisa menyampaikan secara detail bantuan seperti apa yang Bapak inginkan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain? Tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dalam hal kewenangan dan memberikan izin untuk saya. Memberikan Jadi izin. kan kepala sekolah kan memiliki kewenangan penuh tuh. Iya, iya. Untuk itu saya ketika saya diberikan izin, saya mulai mengikuti pengembangan Wah, seperti program ikut kegiatan workshop atau kegiatan-kegiatan pelatihan seminar baik secara luring maupun daring. Kemudian untuk dari rekan guru, dukungan dalam hal motivasi kepada saya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berkolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah ini. Wah, luar biasa sekali nih Pak Andre. Saya melihat semangat dalam diri Pak Andre, semangat bergerak sama-sama. Mudah-mudahan juga bisa bergerak sama-sama ya pada wadah guru penggerak. Insya Allah. Yang informasinya di kabupaten kita sudah mulai ada informasi untuk pendaftaran kembali di tahap gelombang ke-10 ya. Insya Allah saya bisa Mudah-mudahan sama-sama ya Pak Andre ya. Saling bergerak, saling berkolaborasi dan saling menguatkan tentunya Pak Andre. Baik Pak Andre, rata-rata kita sudah sampai di akhir sesi nih Pak. Iya. Nah, yang paling terakhir saya ingin konfirmasi lagi ke Bapak terkait dengan perasaan Bapak setelah mengikuti percakapan ini. Alhamdulillah dari percakapan ini saya merasa sudah semakin dikuatkan dalam hal memotivasi untuk lebih giat lagi mempelajari terkait penerapan pendidikan yang berpihak pada murid, serta saya semakin menerapkan pendidikan yang terarah dalam hal rencana dan tindakan yang dapat saya lakukan ke depannya. Untuk itu saya perlu berterima kasih kepada Bapak atas semua pencerahannya dan semoga di lain kesempatan saya bisa bertukar pikiran lagi dengan Bapak. Wah, Insyaallah saya bersama-sama lagi kita Mm-mm. dengan agenda yang sama. Luar biasa sekali. Tentunya untuk saya pribadi Pak Andre juga sangat senang ketika Pak Andre mau bertukar pikiran, mau berbagi rasa, mau terbuka dengan saya melalui percakapan ini. Jadi saya juga cukup berterima kasih ke Pak Andre atas itu semua. Dan kalaupun saya Pak Andre masih mau membutuhkan bantuan saya, tentunya saya siap untuk membantu Insyaallah, kapanpun amin, dan insyaallah. dimanapun insya Allah saya siap. Insyaallah. Ya, Pak Andre. Baik Pak Andre, barangkali sesi percakapan untuk pra observasi kita sudah cukup. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ya, Pak Andre sama-sama. atas waktu Terima dan kasih kesempatannya. kembali. Dan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya. Amin, amin. Baik Pak Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, demikian tayangan praktik coaching pada tahap praska observasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Abdurrahman Supu, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pohuwatu. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.